Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih. Bang Damai terutama. Kita kembali lagi di dalam IG Live Self Inquiry and Philosophy, sudah sampai episode ke-65 sekarang. Alhamdulillah, ya, terus konsisten, dan kita bukan hanya konsisten tapi juga ada spesifiknya, konsisten dalam berbincang-bincang gitu, ngalor ngidul tentang apa saja, yaitu dari perspektif self inquiry dan filosofi. Self inquiry tentu saja merujuk kepada katanya self inquiry, penelitian, peninjauan. Jadi kita meneliti secara seksama hubungan diri kita dengan objek yang menjadi masalah, sebutlah gitu. Jadi kita bukan bertanya apa objeknya, tapi bertanya hubungan kita, pengalaman kita dan mengenai objek itu gitu. Jadi lebih merujuk kepada diri sendiri, bertanya tentang diri. Lalu filosofi di sini merujuk kepada ya filsafat, mereteli, mengurai, menganalisis, mengkritisi objek masalah itu, bertanya tentang apapun sampai detail, sampai ke dasarnya gitu. Salah satu formulasi apa itu filsafat, apa tujuan filsafat paling sederhana yang perlu diingat oleh anak-anak soal guru adalah realitas sebagaimana adanya, gitu ya. Filsafat bertujuan untuk mengetahui, untuk mempelajari, mengenal lebih dalam lagi, memahami realitas sebagaimana adanya gitu. Realitas as it is, ansih bahasa Jermannya. Jadi gitu. Pertama kita meneliti objeknya, lalu berhubungan kita refleksikan ke dalam subjek itu lagi gitu. Meskipun aku juga sering juga ngobrol dengan Bang Damai bahwa filsafat juga pada akhirnya merujuk kepada diri juga gitu. Pertanyaan paling dalam filsafat pada akhirnya adalah, oke, ini adalah masalah nih, aku melihat masalah. Pertanyaannya bukan apa yang menjadi masalah, tapi mengapa aku melihatnya sebagai masalah. Jadi akhirnya kita pergi lagi ke posisi kita gitu. Kenapa pada posisi ini aku melihat sesuatu menjadi masalah? Apa sekarang masalahnya? Masalahnya adalah aku harus jujur, ini berat. Ini adalah topik yang berat dan topik yang mungkin para hadirin di sini akan bertanya-tanya, kenapa sudah sampai episode 65 Soal Guru belum membahas ini gitu. Lebih tepatnya IG Live Self Inquiry and Philosophy masih belum menyentuh topik ini, itu cinta gitu. Cinta kita belum masuk kayak gitu. Kenapa? Karena itu aku juga tanya gitu, kenapa kita belum masuk. Pertama karena secara populer kita mengetahui cinta itu kerap kali dipandang sebagai topik yang harus hati-hati didekati. Harus hati-hati karena segala argumentasi, bahkan gak harus diskursif, tapi cuma menyampaikan opini tentangnya, langsung dipandang serba salah gitu Bang Damai. Kayak, itu teori doang lo gitu. Itu cuman pengetahuan doang lo. Lu belum tahu sih perasaan gue gimana gitu, kata seseorang yang baru putus cinta misalnya. Jadi kayak cinta, argumen seseorang tentang cinta, legitimasinya itu terletak pada apakah dia sudah mengalami atau belum gitu. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa teman-teman seringkali mereka yang berpetualang di dalam dunia cinta, hutan belantara cinta itu, masalahnya itu juga. Jadi kita bertanya, pertanyaan paling gampang sebenarnya, oke, gua nggak diperbolehkan untuk berbicara secara teoritis pada lu, tapi kok kayaknya masalah lu itu aja gitu dalam cinta. Kayak lu nggak belajar apa-apa gitu dalam pengalaman lu bercinta dan lain sebagainya. Kayak tidak berefleksi gitu. Dan ini terjadi pada kita semua.
Jadi satu sisi tidak boleh didekati oleh logika, ada semacam stigma gitu di dalam masyarakat. Di sisi lain, ketika tidak pakai logika, itu doang Bang Damai masalahnya gitu. Terus kecebur di kolam yang sama. What to do then? Harus apa gitu? Ya di sini bahkan para filsuf menjunjung tinggi cinta. Plato mengatakan, ketika kamu disentuh oleh cinta, kamu pasti otomatis menjadi seorang pujangga gitu. Akan menulis puisi gitu. Dan jujur dan pada saat aku menulis caption untuk ini, kayak ada semacam dorongan untuk mensimplifikasi kata-kata gitu. Jadi kayak banyak isyaratnya. Ya, kalau teman-teman lihat caption dari atas ke bawah, paragraf terakhir itu kayak, ini kenapa tiba-tiba ada semacam metafor gitu jadinya. Itu tidak bisa dipungkiri, nggak bisa aku lawan itu ketika menulis tentang cinta. Jadi Plato benar. Tapi di sisi lain, ada juga gurunya Socrates mengatakan, ketika dia berhadapan dengan istrinya yang galak gitu kan, justru pada saat kamu masuk di dalam pernikahan, kamu akan menjadi filsuf gitu. Jadi pertama, filsuf jatuh cinta menjadi pujangga. Terus ketika pujangga itu mengikat cintanya, dia menjadi filsuf juga, menjadi filsuf lagi. Tapi ada seorang filsuf kontemporer namanya Alain Badiou, dia membalikkan itu lagi, bahwa para filsuf jangan lupa cinta itu penting. Ini aku barusan bukunya tepat banget 5 menit yang lalu sebelum mulai Bang Dame baru dapat nih, baru nyampe. Aku pesan bukunya dia Alain Badiou dan diterjemahkan, tapi aku punya buku aslinya, buku yang bahasa Inggrisnya dari Prancis sebenarnya sih. Ada pengantarnya. Ini aku bacakan pengantarnya. Meskipun dari perspektif seorang lelaki gitu. Seorang filsuf tidak boleh melupakan situasi-situasi tak terduga dalam hidup. Filsuf tak ada bedanya dengan orang lain. Jika dia melupakan hal tersebut, tradisi teater, khususnya komedi, akan memaksanya untuk mengingat fakta itu. Bagaimanapun di atas panggung, selalu ada karakter seorang filsuf asmara yang penuh kebijaksanaan dan ia sudah terlatih memainkan emosi, tiba-tiba hancur berkeping-keping ketika seorang perempuan yang sangat cantik masuk ke panggung dan menghempaskannya selamanya. Jadi lagi-lagi ada semacam ketegangan antara logik dan juga love gitu. Tapi benarkah bagaimana kita bisa merukunkan keduanya? Terutama ketika berhubungan dengan lawannya gitu. Oke, kita pakai dikotomi populer cinta dan benci gitu Bang Dame. Apalagi di antara kaum muda itu sering sekali tipis dindingnya. Jadi bisa, aku cinta dia tapi dia juga benci. Aku juga benci sama dia gitu. Dan itu gampang banget. Ketika gebetannya nggak memberi perhatian ke dia, misalnya langsung membenci, langsung kesel sama dia. Dan itu gampang sekali. Oke. Itu saja sepertinya untuk pengantarnya, karena ini akan sangat seru perbincangan ini, percakapan ini. Aku looking forward apa yang akan kita dapatkan, terutama ketika mengaitkannya dengan ya kehidupan sehari-hari kita. Oke. Dan yang paling penting juga adalah sebelum kita berani untuk meneliti topik-topik yang mungkin udah deh nggak usah dipikirin gitu. Sekarang sudah saatnya kita untuk berani gitu, terutama tentang cinta. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya langsung saja. Terima kasih Bang Arif, pengantarnya ya mengalir begitu aja. Makasih juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Makasih ya Bang ya, pengantarnya, captionnya, dan mudah-mudahan teman-teman bisa merasakan juga, bisa dapat sesuatu yang disampaikan tadi Bang Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita bisa berbincang-bincang kembali di forum Suaguru yang judul besarnya adalah Self-Inquiry and Philosophy. Mudah-mudahan dengan perbincangan ini sudah 65 episode ya. Teman-teman mulai terbiasa untuk istilah ini gitu. Selalu memeriksa diri, bertanya sampai dapat keteguhan dan self-evident dari diri sendiri. Juga filosofi itu tidak mewakili sekelompok orang kecil saja, tapi kita juga filosofi hidupmu apa gitu ya. Sudah mulai ke situ. Teman-teman, tadi sudah dikasih pengantar sama Bang Arif, cinta itu, tapi sebaiknya kita mulai dari cara berpikir filosof juga terhadap objek apapun gitu. Ketika seorang filosof membahas sebuah tema, teman-teman, itu bisa di-trigger oleh masalah. Ya disebut masalah kan karena kita nggak tahu jalan keluarnya kan. Wah ini kok terjadi lagi, masalah gitu. Nah dari masalah itu jadi ada ilmu sebetulnya. Di situ ada kesempatan untuk menggali pengetahuan yang selama ini kita nggak tahu. Karena itu jangan takut masalah gitu. Sebagian menggunakan kata tantangan terhadap masalah. Ada yang menjadikan masalah itu dengan sebutan kata ujian. Ada juga mengganti masalah itu dengan pembelajaran hidup atau journey. Bahkan ada yang mengganti kata masalah itu sebagai tanda Tuhan gitu. Sign of God. Itu sudah mengubah kita. Nah sekarang kita seperti seorang filosof untuk meneliti satu tema yang sangat praktikal yaitu love and hate gitu. Hate. Cinta dan benci. Karena ini yang familiar di masyarakat. Filosof itu selalu bertanya terlebih dahulu. Eksistensi teman-teman. Keberadaan. Ya. Keberadaan cinta itu atau benci itu keberadaan apa gitu. Realitas apa gitu. Ketika seorang yang sangat mencintai kekasihnya katakan gitu, dia menggunakan ekspresi bunga. Bunga itu bukanlah cintanya gitu. Bunga itu bukan reality of love. Bunga adalah simbol atau ungkapan yang mewakili realitas yang kita sebut sebagai cinta gitu. Makanya dia menggunakan kata I love you gitu. Bahkan ada intonasinya Bang. I love you so much gitu. Dia ekspresikan bunga, tapi sekarang kayaknya lebih laku bunga Bang ya. Bunga itu atau ada ini apa gope gitu ya kira-kira. Nah, jadi ada realitas yang kita sekarang familiar menggunakan realitas batin, perasaan. Jadi di sini teman-teman sudah mulai lakukan penelitian nih. Realitas cinta itu bukan fisik. Tapi kita sekarang mulai menyadari itu realitas batin. Di mana alamatnya? Kan kalau kita nanya sesuatu alamatnya di mana gitu. Alamatnya itu di jiwa gitu. Di jiwa itu di mana juga gitu. Ketika kita meneliti jiwa kita, ada pertengkaran di dalam Bang, dualitas. Satu sisi saya marah sama dia, tapi kok saya sayang banget sama dia gitu. Nah ini realitas apa nih? Jadi di dalam batin kita itu, kita di sini mengopositkan dua realitas, cinta dan benci. I love you so much, at the same time I hate you. Ini kan terjadi pada anak muda tuh, ya. Nah disinilah kita mulai. Nah, terus kalau kita naik ke atas di level derajat keberadaan intelektual, di situ masih ada dualitas gak? Ada. Kalau di personality, nah disinilah nanti kita memahami cinta pada level possessiveness, ya, individuality, personal love, nah, itu kira-kira. Karena nanti ada Bang impersonal love gitu, ada personal intimacy gitu, personal intimacy. Terus ada nanti impersonal intimacy gitu, ya pada saat kita melihat realitas cinta itu di level personal love, lu milikku, kamu harus dengan aku saja, kamu nggak boleh sama yang lain. Ketika kamu sama yang lain, gimana sih kamu ini, I hate you. Nah,
Di sini Bang, kita mulai lihat realitas love and hate itu, cinta dan benci itu ternyata Kabur. pada realitas personal love. Nah, mulai dapat ya teman-teman, personal love gitu. Ya, ketika misalnya nih contoh Bang Arif, ya, contoh nih kalau untuk orang dewasa, seorang laki-laki tiba-tiba dekat sama seorang perempuan. Kita lihat nih, seorang ibu-ibu ngelihat, biasa aja tuh dia, nggak tergubris karena dia nggak kenal laki-laki itu. Tapi seorang perempuan dia tahu si laki-laki itu adalah suami temannya gitu Bang. Mulai kepo dia itu karena mulai, oh ini kok suami teman gue kok berhubungan sama yang lain, kok nggak sama istrinya. Nah, mulai ada di situ reaksi gitu. Apalagi si perempuan ini ngelihat seorang laki-laki sama wanita lain Bang Arif, dan itu suaminya gitu kira-kira. Ya. Nah, lu bukan milik gue. Nah, di situ. Jadi fenomena fakta ada seorang laki-laki bersama wanita lain. Saya tidak kenal laki-laki itu, biasa aja saya. Si perempuan ini dari sudut pandang perempuan. Seorang laki-laki dekat sama wanita, saya tahu laki-laki itu teman atau suami teman saya. Mulai bereaksi. Seorang laki-laki dekat sama wanita lain, ini masih personal love Bang ya. Dan itu suamiku. Nah, loh. Nah, di sini teman-teman kita mulai mendeteksi. Ketika kita mengkontraskan antara realitas love itu dengan benci, nanti ada love dan rindu Bang. Gitu. Cinta dan rindu gitu. Ini kita kombinasi ada filosofinya sama self inquiry-nya Bang ya. Teman-teman bisa narik ke diri sendiri ya, pengalaman yang penting. Nah, ketika saya saat yang sama mencintai dia, kata saya mencintaimu. Kok kamu begitu sih? Tapi besok aja, I hate you. Kok kamu nggak seperti yang aku pikir sih? Nah, gitu kira-kira. Nah, ini ketika teman-teman saya berbincang dengan anak muda yang seperti ini, atau mereka yang sudah berpasangan secara formal, atau suami istri, saya selalu tanya, ketika kamu mencintai sosok itu, apanya dari dirinya yang kamu cintai? Apanya? Dompetnya, wajahnya, gitu kira-kira. Jabatannya, apanya? Kesukaannya, hobinya, intelektualnya. Ask to yourself. Ketika kita mencintai seseorang, itu pasti ada kekaguman Bang. Atau kecocokan dengan diri kita. Nah, disinilah pelan-pelan nanti kalau di level love yang tinggi Bang. I love you because I see in you me gitu. Kan kita menyukai seseorang karena kita melihat pesona pada dia Bang. Yang disebut beauty. Kalau dalam cerita Al-Quran Bang, Julaiha ketika dia tertarik jatuh cinta sama Yusuf, dia posesif. Nah, belakangan baru dia tahu. Dia mencintai Yusuf karena ada pesona ilahi pada Yusuf. Gitu Bang. Jadi Bang, teman-teman sekalian, ketika teman-teman merasakan cinta pada siapapun sosoknya, pasangan yang sudah diikatkan, saya pacaran, atau pasangan dalam arti sudah jadi suami istri, atau disebut sampai ke level kekasih. Apanya dari dirinya yang saya cintai? Karena apa yang dia tampilkan itu sesuai betul dengan apa yang menjadi konsep ideal di pikiran saya. Nah, disinilah Bang, kita mulai ngelihat, saya mencintai kamu karena saya ngelihat idealis saya ada di kamu. Bencinya di mana? Ketika ada idealis saya di pikiran saya, yang saya pikir kamu perankan, kamu tampilkan, tiba-tiba kamu tidak tampilkan. Ini kan idealisme, konsep ideal bagi kita ini kan jadi kita pegang nih. Ketika ada pada sosok tertentu, waduh, ada banget, ini kan jadi jatuh cinta. Nah, di sini mulai kita sadari Bang, saya mencintai sosok itu, saya minta orang, karena kok apa yang saya pikir sebagai konsep ideal, kok ada di dia ya gitu. Tapi ketika ada konsep ideal di pikiran saya, di benak saya, tidak terjadi pada dia, tidak dia tampilkan. Oh kok gitu sih?
kamu, maka I hate you. Nggak cocok. Ya. I hate you. Ini kan sudah mulai pertanyaan kedua tuh Bang. What is existent? Kemudian asal usul cinta dalam derajat tadi, sama kenapa muncul benci. Ya, gitu kira-kira. Apakah ini yang disebut true love atau cinta platonic love, atau kalau di Islam itu esensi ilahi sebagai asma Allah Rahman Rahim, ya diulangi ya Bang ya, ada personal love, ya personal love, di sini ada dualitas. Love dan benci itu tipis Bang. Kalau dia sesuai dengan apa yang personality saya mau, I love you. Kalau dia tidak sesuai dengan personality yang saya nggak mau, I hate you, gitu. Ya. Segampang itu, serapuh itu cinta di level ini. Level itu, ya. Iya, kayak nangkap ya, teman-teman ya. Jadi itu yang Bang Arif bilang. Kalau kita tidak melakukan perenungan, nggak ada teorinya begini, nggak ada kontemplasi seperti ini. Siapa bilang cinta tidak ada kontemplasi, tidak ada pengetahuannya? Yang tadi Bang Arif bilang, ya lu dari dulu itu lagi, dan terjadi lagi, kan gitu kan? Kisah lama terulang kembali. Kalaupun terulang kembali, ada satu kontemplasi, itu yang sebetulnya menarik gitu. Nah, ketika dia di level lebih dewasa Bang, di level akal, jadi love itu karena kita saling memberi manfaat. Ada beberapa selebriti, tidak usah kita sebut namanya, dia sudah tidak percaya true love. Yang ada mutual benefit, ada Bang. Ya, ketika banyak. Kalau sudah tidak memberi manfaat buat hubungan ini, I hate you, atau bukan I hate you, udah selesai gitu. Kalau yang di bawah tadi kan personal love itu kan ya kontras banget kan, ini ego lah sebut. Tapi kalau dia sudah di level yang lebih mature, love itu menampil dalam wajah hubungan yang mutual benefit. Ketika hubungan itu disadari sudah tidak lagi memberi manfaat, tidak bisa bertumbuh bareng, ya sudah selesai di sini, logik gitu. Tapi bagaimana dengan aku mencintaimu, ya just because love itself. Nah ini Bang. Tadi saya baru baca kontemplasi dari Robespierre tentang love. Beliau bilang gini Bang, in religious language, the feeling of love is God's footprint in the heart. Jadi perasaan cinta itu adalah jejak Tuhan di hati gitu loh. Jadi ini nggak ada kaitan sama orang gitu kira-kira. Kalau ini ya Bang ya. Kalaupun kita lihat itu muncul pada orang, itu karena kita ngeliat perasaan cinta itu adalah jejak Tuhan di hati gitu. Kalau ini nggak ada bencinya ini Bang, kalau cinta yang ini. Karena aku pada saat merasakan kebersatuan dengan kamu, meskipun badan kita berbeda, aku ngeliat kamu adalah aku. Nah ini yang Robespierre bilang. Nah ini ada nggak yang begini gitu? Ini sudah nyampe kepada esensi love Bang. Nah, it is the experience of our share being gitu. Ini adalah pengalaman dari keberadaan kita bersama. Jadi kalau penjelasan Robespierre ini, love itu adalah ketika aku dan kamu itu sudah nggak ada bedanya gitu. Bagaimana mungkin benci? Nah ini makanya kan sebenarnya kalau dalam pernikahan itu Bang, atau sebenarnya bukan cuma pernikahan dalam konteks sexual union itu kan personal intimacy, nanti ada impersonal intimacy. Jadi merasakan satu dengan yang dicinta, katakanlah relationship itu sudah dibebaskan dari possessiveness, attachment, benci, dibebaskan Bang. Nah itu yang sebetulnya dahsyat banget. Nah
Sementara aku, kesadaran aku Bang, ini kalau Rupert sebenarnya tambahin, itu adalah tanda tangan Tuhan di pikiran gitu ya. Jadi the way of love, the way of knowledge gitu ya. Ketika saya sebut kesadaran aku gitu, kata aku itu Bang, itu bukan merujuk ke badan. Ketika ada kata kesadaran aku di batin kita, itu tanda tangan Tuhan sebagai kesadaran di diri kita. Tapi kalau ada perasaan cinta, itu adalah jejak Tuhan di hati kita gitu. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, benci dan love itu terjadi pada personal love. Ya, situ ada possessiveness, kepemilikan. Nah, ini tipis nih Bang. Nah, kalau untuk menyelesaikan ini, supaya tahu kamar-kamar personalitinya, agak naik sedikit lah ke akal gitu. Saya benci dia, apanya ya? Gitu kira-kira. Ya, ada orang kan sifatnya, kata-katanya yang kasar gitu ya. Tapi kan pada momen yang lain kan dia nggak sekasar itu. Maka saya I love you. Atau badannya gitu. Ini kan masih berubah, changing. Tapi kalau kita sudah bertanya pada diri, self-inquiry, ketika saya benci sama seseorang, teman-teman, tanya pada diri, apanya pada dirinya ya yang saya benci? Wajah yang mana? Personalitinya yang mana? Penampilan dari dia yang mana yang saya benci? Itu kan tidak mewakili dia secara utuh. Kalau kita sudah lalu kemudian apanya pada dia yang saya benci dan apa yang menyebabkan saya membenci itu? Nah, di situ kita kenal diri kita. Bisa jadi ada trauma kita di masa lalu. Kita pernah sakit hati terulang kembali. Kok dia begitu lagi sih? Kayak mantan saya yang dulu nyakitin gue. Nah, gitu kira-kira. Jadi, nah ini saya membenci dia karena itu mengingatkan saya pada trauma saya di masa lalu yang saya pernah disakiti gitu. Ya. Udah dapat ya Bang ya? Alhamdulillah ya. Ini penting banget nih teman-teman. Kalau di antara teman, karena kalau ada benci itu nanti ada dendam, ada posesif, ada menyiksa orang. Pada level terdalam, cinta itu adalah mencintai saja. Ketika saya mencintai sosok itu, saya hormati dia, saya merdekakan dia, saya kagumi dia. Pada saat saya mengagumi dia, itu bukan saya tersiksa. Tapi kan ada gini juga Bang, cinta itu sacrifice, pengorbanan gitu. Ini sebetulnya udah di atas akal nih Bang. Mana mau orang berkorban kalau masih mutual benefit, nggak kalkulatif. Nah, ini kalau versi saya nih teman-teman, tapi silakan kita sering direnungkan masing-masing. Sacrifice itu ada yang bilang itu puncak cinta, tapi bagi saya sacrifice itu di atas logik, karena kita sudah melihat makna yang lebih besar. Jadi kita sudah tidak menderita dengan pengabdian, pengorbanan itu kan kita nggak menderita loh. Pengorbanan itu, iya pengorbanan itu fase pertama ego kita copot, Bang Arif. Fase pertama ego kita, makanya dalam cinta itu ego juga luntur dengan cara apa? Aku utamakan kamu, aku berikan waktuku ke kamu. That sacrifice. Tapi begitu sacrifice Bang, tidak ada lagi ego, yang ada infinite love. Freedom. Dalam pengorbanan itu ada freedom. Diulangi lagi ya teman-teman. Jadi pada level, tidak tadi cinta bukan di level fisik, tapi dia adalah alamatnya di jiwa. Di jiwa yang mana? Diri kita itu ada personal love, inilah ego. Drama Korea, drama kehidupan ini di sini. Begitu sedikit dewasa dia mulai pilah-pilah. Ketika saya membenci dia saat ini, apanya yang saya benci? Wajah yang mana? Kan itu tidak mewakili dia 24 jam. Nah, ketika saya membenci dia,
apanya dari dia yang saya benci, dan diriku yang mana yang membenci itu. Jadi kayak cerminan, Bang. Nah, ketika dia sudah di level akal, kita hubungan atau love itu dia termanifestasi dalam saling bertumbuh, mutual benefit, terus. Pada level di atasnya, kita nggak berpikir kemanfaatan, gua dapat apa, gua memberi. Kenapa bisa begitu? Karena ini udah sakinah, Bang. Sakinah, mawaddah, warahmah, kalau mau dikaitkan ke situ. Nah, ketika kita udah sacrifice, hanya kamu, ya kalau udah di level freedom, love-nya itu sudah, ya kamu ya aku ya kamu, itu sudah infinite love. Infinite love, di situ ada pengetahuan, Bang. Infinite consciousness. Nah, tapi coba dilihat dalam praktek sehari-hari. Nah, ini kayaknya udah mulai banyak pertanyaan nih, Bang. Mau kita bahas, Bang? Atau Bang Arif mau nangkapin dulu tadi? Nangkap ya? Nangkap. Udah banyak nih. Yang bisa kita bahas. Tapi tadi tentang ideal gitu ya. Ini sebuah skema yang sederhana gitu mengenai cinta, dan karena konteks sini cinta dan benci, ya ini menjadi skema yang sangat sederhana mengenai cinta dan benci dalam tiap levelnya gitu. Meskipun pada level paling atas benci itu ya udah nggak ada lagi sebenarnya benci apa gitu kan. Tadi itu pertanyaan penting, bukan kalau aku ya Bang Dame, ini bisa kita diskusikan, bukan lagi bertanya apa yang ku benci, apa sebenarnya yang ku benci, tapi ini benci itu apa sebenarnya gitu. Pada saat aku teliti benci itu ternyata absurd, dalam arti tidak kepada dia. Kan tadi udah jelas, ketika image idealku dengan sebutlah objek realitas fisiknya itu tidak nyambung, nah itu mulai itu. Berarti selama ini aku berhubungan dengan yang ideal gitu. Bukan dia benar-benar dia. Itu berarti narsis gitu. Kalau dalam psikoanalisis itu jelas narsis gitu. Cuman image-mu aja sebenarnya. Makanya ada perbedaan antara idealization dan sublimation. Kalau idealization itu ya itu tadi, maksudnya sedikit aja dia menunjukkan imperfection, ketidaksempurnaan, buyar semua. Menurut ideal gue. Ya, kesempurnaan menurut dia, gitu. Nah, kalau sublimation, justru imperfection itu pun juga adalah wajah dari kesempurnaan, gitu. Bukan. Jadi kalau orang yang sudah sublimation melihatnya, dia jawabannya aku mencintaimu terlepas dari, bukan terlepas dari, aku mencintaimu karena juga ada kekuranganmu, termasuk kekuranganmu gitu. Jadi imperfection dan perfection di sini menjadi lebur. Sublimation yang di dalam, ya ada satu pengetahuan lah, satu insight tentang itu. Terus tentang pesona, tadi juga pesona di sini ya hubungannya dengan image lagi, ideal gitu kan. Oke, satu momen aku melihat pesonanya, wah, dan itu benar-benar ya pertemuanku dengan yang ilahi, nggak bisa diragukan gitu. Tapi di momen lain masih nggak kayak gitu. Nah itu dia tuh. Ketika tiba-tiba ada wajah lain yang menampil, katakanlah ketemu idola, wah ketemu idola itu sebuah divine moment tuh. Bener-bener aku jadi ekstatik gitu. Tapi kalau tiba-tiba ya dia kena skandal, idolanya apa gitu, ternyata idolanya tidak seperti, udah deh mulai deh. So pesona itu tadi, pesona ini pernah dibahas juga dengan Mas Hasan, penawanan gitu ya, yang menawan. Ya. Nah, ini oke. Ini tadi ada pertanyaan beberapa, bisa kita baca nih di awal. Sorry. Dari Ibu Yanti, pesona ilahi yang membuat kita jatuh cinta. Oke. Oh, yang mana dulu? Pesona ilahi
Pesona ilahi yang membuat kita jatuh cinta. Ya, tadi bagus tuh Bang Arif. Teman-teman ya, ketika kita jatuh cinta pada satu ekspresi, sosok atau apapun itu, kita jatuh cinta sebenarnya pada pesona ilahinya. Ya, ketika dia sedang tidak menampilkan sosok itu pesona ilahi, apakah kita jadi lantas kecewa? Akan gitu. Yes. Nah, itu kan pertanyaan di situ nih teman. Gimana tuh kalau udah begitu? Patut direnungkan. Nah, kalau dalam konteks Yusuf Zulaiha, pesona ilahi yang dilihat Zulaiha pada Yusuf, awal-awal dia sangat terobsesi dengan pesona ilahi Yusuf. Dan Yusuf terjebak dengan itu sampai dia di penjara. Tapi dalam kontemplasinya Zulaiha, justru pesona ilahi Yusuf itu membawa dia naik kepada pesona ilahi yang tidak pernah pergi dari hatinya Zulaiha. Gitu kira-kira solusinya di situ. Jadi kalau kita ngeliat pesona ilahi pada idola kita, itu justru membawa kita naik kepada pesona ilahi sejati yang tidak lagi tergantung pada personality apapun gitu loh. Itu ya, itu sering saya berikan sebagai solusi bagi orang yang masih terjebak ketika dia jatuh cinta pada satu sosok, tapi dalam konteks sosial tidak bisa direalisasikan, ya, dia bingung gitu. Gimana nih? Nah ini ilmu. Nah disinilah love itu harus ada ilmunya gitu. Kalau nggak ada ilmunya berantakan tuh semua tuh. Ya jadi itu dapat ya. Jadi pesona ilahi yang menampil melalui sosok itu justru men-trigger kita untuk menyadari pesona ilahi itu adalah wajah aslinya Tuhan yang sebetulnya juga kita punya. Nah, itu yang dialami Zulaiha. Terima kasih Yusuf, engkau datang melamarku kembali. Tapi terima kasih engkau telah hadir mengingatkan aku untuk wajah ilahi. Aku sudah menemukan wajah ilahi yang sejati gitu loh. Nah itu udah dahsyat tuh, udah tenang permanen lah Zulaiha itu. Mbak Rodia benci karena tidak sesuai dengan yang diharapkan dan dibayangkan. Ini yang personal love tadi Mbak. Jadi ketika personal love itu punya ideal begini, tidak sesuai dengan yang nampak, kecewa. Kecewa jangan pada dia Mbak. Kecewa kenapa kita membuat betul. Itu yang harus kita revisi gitu, kita selidiki. Self inquiry-nya di situ ya. Terus, misal mencintai uang, nilai-nilai atau nilai-nilai tertentu secara berlebih, rasanya kok sering bikin derita ya. ini dia nih, mencintai uang atau hal-hal yang berlebihan. Ya, misalnya uang nih, mencintai uang teman-teman. Kita mencintai kertasnya atau nilai yang ada di balik uang itu, atau dampak yang diberikan uang itu. Uang itu bisa, uang itu kan bisa penghargaan. Ketika kita bekerja, tiba-tiba dihargai misalnya tinggi gitu, bukan uangnya yang penting, tapi ada penghargaan yang dilengkatkan dengan uang. Jadi kita mencintai apresiasi gitu loh, penghargaan itu. Tapi uang bisa juga dimaknai sebagai currency, alat tukar. Uang juga bisa dimaknai, kita cintai uang, karena uang itu adalah kebutuhan kita. Dia bisa kita pakai untuk beli mobil, beli rumah, beli apa saja gitu. Bahkan beli makanan gitu. Nah, uang juga bisa menjadi alat sedekah loh gitu, memberi hadiah loh. Jadi disinilah pentingnya berpikir filosofi terhadap yang zaman modern ini disebut sebagai uang. Nah kalau kita sampai kepada substansi dari nilai yang ditampilkan oleh uang, mestinya Mbak tidak menderita dengan itu, ya kira-kira gitu. Sip. Lanjut. Kalau mencintai seseorang tanpa syarat, itu sudah level apa ya? Unconditional. Nah, istilah tanpa syarat ini kan karena si manusia itu belum tahu dirinya yang
tak terbatas, Mbak Yanti. Orang yang bisa mencintai tanpa syarat, yang bahasa Inggrisnya itu unconditional love, itu hanya bisa terjadi kalau orang itu sudah sadar dirinya adalah infinite love. Karena dia infinite love, nggak perlu syarat lagi. Kalau dia belum menyadari koneksi dia dengan diri sejatinya yang manifest sebagai infinite love, tidak mungkin terjadi cinta tanpa syarat. Ya, itu sudah dikolbu, Mbak. Udah di-define tadi ya, di atas akal. Oke. Oh, baru paham tentang Yusuf. Wah, oh ya. Oke, Bang Arif, luar biasa tadi. Ini alhamdulillah nih, tidak terasa ada inspirasi nih yang hadir nih. Sederhana kelihatannya, tapi sebenarnya dahsyat memberi solusi. Betul. Tapi tadi kalau misalnya di atas ya, yang derajat paling menyatu gitu, kita hanya memberi aja ya, cinta aja, cinta karena cinta. Gitu. Ini aku jadi mengingat satu sebutlah kontemplasi atau teorisasi yang menarik dari Erich Fromm. Dia bedakan antara being love gitu. Kita seringkali inginnya itu di being love, dicintai tanpa mencintai. Loving aja, loving gitu, loving. Makanya bukunya Art of Loving kan, itu menjadi satu buku yang bestseller, Art of Loving. Iya, apa ya? Oke, kita tarik coba masuk ke kenapa? Coba diulas dulu dikit ya. Jadi teman-teman tadi kan disebut apa ya? Manifestasi cinta itu tadi kita sering membahas dalam konteks hubungan, ada persona yang tampak pada yang dicintai. Tapi sebetulnya bisa begini juga Bang, manifestasi cinta ini. Keberadaan cinta itu betul-betul kita recognize saat kita memberi Bang. Kalau di Islam itu infak atau sedekah ya. Kalau zakat kan memberi yang dipaksa karena wajib peraturan, zakat mal. Ada zakat fitrah, ada infak. Ada di ayat Al-Quran itu, orang yang beriman itu, wali-wali Allah itu memberi itu, berinfak dalam susah dan senang. Itu kan agak susah tuh dipahami akal. Orang yang bisa memberi ya kalau dia lagi punya. Gitu. Kalau lagi susah bagaimana kita bisa memberi kan? Nah, sebagian orang menganggap manifestasi cinta saat memberi, ya, itu pada objek yang diberikan. Padahal sebetulnya pemberian yang sejati itu adalah saat hadir infinite love itu menyentuh hati kita. Pada saat kita berikan, Bang, kita bahagia dengan itu, Bang. Jadi memberi, tindakan memberi yang menyegarkan, membahagiakan. Itu yang sebetulnya disebut infak, sedekah. Dan itu nggak ada kaitan sama angkanya, sama objek yang diberikan. Ini makna lain dari infak sodakoh. Gitu. Jadi sodakoh itu bukan saya memberi, lu butuh gue. Nah itu kan kita merasa superior, dia inferior gitu. Nah itu juga wajar cinta tuh. Makanya kalau di Christianity namanya charity Bang. Charity itu kasih sayang yang dialirkan. Atau namanya generosity gitu. Generous, murah hati gitu. Itu udah di atas akal tuh. Dia mau balas atau tidak, aku kasih gitu. Bisa itu spontan pada siapapun, bisa pada orang yang kita memang sudah sehari-hari bertemu gitu. Ya. Silakan Bang, tadi mau nambahin apa? Iya, ini apa?
kayak aku merasa kita tahu jawabannya di dalam pada akhirnya gitu ya. Kita tahu jawabannya, tapi karena masalahnya ini lagi itu lagi gitu, jadi numpuk lagi gitu. Misalnya kalau kita kaitkan pada fenomena yang populer, fenomena lazim lah ketika berhubungan dengan berhadapan dengan cinta. Oke, jatuh cinta jadi bucin. Oke, bucin gitu kan. Kayak kalau dari pandangan sosial atau orang luar itu lo jadi budak gitu. Padahal bagi mereka yang jatuh cinta ya nggak ada penderitaan gitu. Aku suka banget kata-katanya Sujiwo Tejo yang benar sih. Kita selalu mengaitkan pengorbanan dengan menderita, padahal ya tidak menderita seharusnya. Kalau kita merasa berkorban, ini kata-kata dia, kita merasa berkorban, itu bukan cinta berarti. Tentu saja yang dimaksud adalah ketika kita merasa menderita adalah pengorbanan kita. Nah, itu yang perlu dibenahi gitu. Kalau yang sudah bucin ya udah laku harus gitu, kayak nggak ada lagi pertimbangan. Nah, tapi setelah dia kecewa, mulai pertimbangan gitu. Jadi ada semacam bangun dinding gitu kan. Sering dikotominya selalu begitu Bang Dame. Satu yang bucin, yang benar-benar inilah dia mabuk cinta, dan yang lain, dan yang sisi lainnya adalah mereka yang berhati-hati. Mereka yang tanda petik tidak percaya lagi dengan cinta gitu. Mereka yang sinis, mereka yang hanya mau main-main, baik dalam bidang finansial atau bidang tadi kalkulatif gitu, atau secara seksual aja, yang dari satu malam ke malam lain dapat aja pasangan gitu misalnya. Sebetulnya Bang, tadi kalau kita kan ini kan ada pengetahuannya, pengetahuan bukan dalam arti mentality ya, tapi lebih kepada contemplative knowledge gitu. Ketika tadi sudah kita bahas ada personal love. Personal love itu gampang banget. Love and hate itu sebelahan, itu dua sisi mata uang. Karena di situ ada tuntutan gitu. I love you because kamu sesuai dengan apa yang saya mau. Tapi ketika kamu tidak sesuai dengan yang personality ku mau, I hate you gitu. Nah, bucin yang dibicarakan anak-anak muda sering itu lebih kepada masih di level ini Bang Arif. Makanya tidak istiqomah, jadi kecewa gitu. Nah, kalau bucin, kalau dalam konteks vertical love, itu kan pengabdi Bang. Makanya the way of love itu suka disebut itu devotion, pengabdi. Nah ini ketika anak muda ngomong budak cinta, itu kan personal love Bang. Ya betul, itu memang salah satu cicipan rasa yang disentuh gitu. Tapi begitu nanti akalnya mulai main, ada mikir kalkulatif, ada temannya tuh hate gitu. Tapi kalau budak cinta yang vertikal ini Bang, pengabdi Bang. Abdi cinta ya? Abdi cinta. Nah, abdi cinta itu kan dahsyat itu kalau sudah ke situ gitu. Ya. Nah, teman-teman mudah-mudahan dapat ya yang tadi itu personal love. Di sini ada intellectual love, itu ada mutual benefit, saling bertumbuh, saling memberi manfaat. Kalau dalam konteks perusahaan, bisnis itu terikat di situ Bang. Bisnis itu gitu, ketika ada saling memberi terus saling bertumbuh, itu bertahan lama. Tapi di atasnya itu tadi ada mulai sacrifice dalam pengertian ya aku berikan dari diriku, aku nggak ngarap apa-apa gitu. Kayak Gandhi sacrifice, dia ninggalin lawyernya, dia mengabdi untuk India, kan itu kan banyak tuh contoh-contoh. Tapi setelah itu cinta di level sacrifice ini, budak gitu, pengabdian, itu kan pada saat yang sama dia jadi luas Bang. Dia nyampe ke infinite love. Nah kalau sudah ke situ sudah, nah dia jadi penari gitu, dia menjadi tarian divine, udah dia sudah menjadi ya actingnya Tuhan di alam semesta ini.
Nah, jadi yang drama-drama kehidupan dalam cinta yang tadi film Korea itu apa bang? Tadi film Korea yang ditonton? Oh iya ya, yang aku mention ya, love to hate, Ya. ya itu love to hate, Personal Ah love kan? banyak lah, ya. Tapi bisa nggak begini bang kira-kira? Misalnya guru murid antar Ya, sahabat, ibu dan bisa. anak settingannya, ya kan? Ya, Nah ini kan ketika sudah tidak ada pemenjaraan terhadap yang dicinta, nah, ya, nggak ada ideal-ideal tadi ya. nggak ada gitu. Itu ya Ideal personal. teman-teman itu ini impersonal love. Ketika ada impersonal love, ada impersonal intimacy apa? Kita bisa curhat bebas sama dia, kita bisa bincang apapun, tidak takut dijudging, tidak takut diintimidasi gitu. Nah kalau teman-teman ketemu soul seperti itu, ketemu komunitas seperti itu, wah itu surga di bumi itu. Heaven on earth. Oke. Ini menarik nih. Iya. Menarik, ada. menarik. Oke, tadi Bang Dabe menyebut sahabat, friendship. Kita bahas itu yuk. Jadi friendship, ada unsur friendship, dan langsung aja aku lemparin satu tema lagi. Perpisahan, separation. Friendship dan separation. Gimana? Jadi cinta, karena Nietzsche mengatakan kalau nggak ada persahabatan dalam cinta gitu, itu ya lagi-lagi tadi. Gitu. Berbicara tentang pertumbuhan, gitu, bertumbuh. Orang yang terlibat di dalam situasi cinta itu bertumbuh. Itu kan berarti harus ada penyisian ego kan. Artinya aku harus bisa tunduk kepada seseorang yang aku sayangi ini gitu. Jadi ada semacam nggak mau jalan sendiri, tadi nyebut inferior, superior, nggak ada superior inferior di dalam situ. Kalau masih ada semacam ya tadi dia mengabdi tapi pada saat yang sama bebas di dalam cinta itu. Hanya coba bang, ini kita mulai budak yang bebas. Ya. Dari perpisahan tadi bang ya. Sebetulnya bang, kalau orang belajar filosofi metafisik, keterpisahan itu sebenarnya ilusi sebetulnya bang, ya enggak? Separation. Seperti misalnya saya buka layar laptop, satu screen gitu. Ini sering saya contohin ini karena bagus analoginya. Di situ ada 100 gambar gitu, foto. Gambar satu, gambar yang lain saya bandingkan, ini lebih bagus, ini kurang bagus gitu. Ya, ada di sudut kiri, ada di sudut kanan gitu. Apakah mereka terpisah? Tidak kan? Mereka berada pada satu layar gitu. Oke? Nah, kalau dalam konteks kehidupan kita yang dualitas ataupun dunia fisik ini, kita mengatakan kita berpisah, sebetulnya itu harus dicek. Berbeda orbit dari sisi personality bang. Jadi keterpisahan itu ada pada layer personality. Tapi ketika dia sudah mulai nyampe kepada derajat akal intelektual, di situ sebetulnya tidak ada keterpisahan hakiki. Yang ada adalah proportional relationship. Misalnya pacaran tadinya, mereka katakanlah kita nggak pacaran lagi loh personalitinya. Jadi apa? Teman aja gitu. Kan tetap berhubungan. Cuma tidak lagi dalam setting pacaran karena sudah toksik gitu loh. Udah nggak cocok permainannya. Misalnya politik deh bang, politik deh. Atau suami istri. Ketika mereka berpisah, itu kan ada personality suami istri yang dialami. Ketika ini jadi toksik, dibicarakan, kita tetap berhubungan, tapi dalam bentuk relationship yang lain. Karena hakikinya tidak ada separation, nggak ada. Yang
ada perubahan formasi, personality. Cuma dalam kenyataan di masyarakat, karena belum paham layer-layer ini, nggak paham adanya ya ego, gitu. Kalau nyampe ke level kolbu, beda lagi. Kalau kata Yesus, love your enemy, orang yang menyakiti kita itu malah kita cintai. Jadi keterpisahan itu adalah belief dari personality, dan itu ilusi. Orang di level akal aja itu sudah paham tidak ada keterpisahan hakiki. Dia ada di ingatan kita kok, Bang. Orang yang kita benci itu ada di ingatan kita, kan? Ya. Makanya di captionnya Bang Arif, hater sama love itu dalam level personality hampir sama. Kalau kita kesal sama orang, benci, kita kan buka tiap hari IG-nya gitu. Kita buka tiap hari Twitter-nya gitu. Dia komen apa hari ini gitu. Jadi perhatian. Tapi kalau tadi keterpisahan itu terjadi pada personality ketika mereka bikin toksik gitu. Udah nggak bisa saling tumbuh. Nah, kalau mereka dewasa, dialog. Ada yang paksa dipisahkan sampai terjadi ke pengadilan ataupun saling menjauh. Tapi begitu mereka bertumbuh kontemplasi, kembali ke hati, mereka menemukan hubungan bentuk baru yang sudah lebih sehat, yang lebih pulih, tepat gitu. Ya. Di politik kan juga gitu. Selama kampanye musuhan, kelihatan bukan musuhan, bertanding gitu, saling serang. Tapi begitu mereka bicara tentang negara, bersanding mereka, Bang. Ya contohnya kita semua tahu lah, Pak Jokowi sama Pak Prabowo pada waktu demokrasi kan gini. Tapi begitu mereka melihat dari kacamata negara, ya apa alasan kita untuk saling menjatuhkan gitu. Nah itulah ya istilahnya negarawan. Itu maturity, Bang, dan banyak orang belum nyampe ke situ, Bang. Di keluarga misalnya, dalam personality ini berantem gitu. Nah mereka harus nyampe dalam tema apa saya bisa membangun orbit lagi. Kan keren kalau sudah bisa begitu. Kalau orang itu sudah nyampe kepada intelektual, mau mendengarkan, apalagi ke kolbu, santai sebetulnya. Tapi jujur, kalau ngobrol jujur. Dialognya jujur. Kalau kita salah, ya bilang aku keliru di situ. Ayo gimana supaya kita buat ini lebih bagus gitu. Ya. Tapi sudah dapat tadi, Bang, ya, pendekatan filosofinya sama self inquiry-nya ya. Personal love, intellectual love, itu lebih cenderung kita bicara formasi yang pas bagaimana. Ini butuh maturity. Apalagi kalau udah nyampe kepada di atas akal itu, udah kita mulai budak vertical love. Nah disitulah kita menemukan lautan cinta tanpa batas. Udah nggak bisa digoyang oleh apapun. Dia dibenci aja, dia tidak membenci, dia tidak membalas. Tapi dia kuat ya, jangan salah. Love yang di atas itu kuat banget. Dong itu Tuhan kok. Ada salah satu buku yang sempat Bang Damai kasih, judulnya Unveiling the Garden of Love gitu. Sebuah analisis ya seorang tradisionalis perennialis tentang kisahnya Laila Majnun dan Govinda dan Radha gitu, Krishna dan Radha. Ada dari 10 bab atau berapa aku lupa, 3 babnya itu bahas tentang separation, perpisahan. Dan dia di sana berargumen betapa separation itu fundamental justru. Apa yang kita pikir separation sebenarnya adalah sebuah bentuk lain dari penyatuan. Nah, ini aku kaitkan. Kenapa tadi aku bertanya? Karena aku langsung terpikir ketika Bang Damai menyebut impersonal intimacy. Itu sebuah
term yang paradoksal sebenarnya kalau dipikir-pikir. Yes. Intimacy tapi personal, teman-teman. Gimana sih? Aku mikirnya gini, membayangkannya. Menurutku, ketika sudah pada level itu, kita pun intim ketika tidak bersama secara fisik. Gitu. Secara fisik. Nah itu, secara fisik. Keterpisahan kita intim, itu adalah keterpisahan secara fisik. Itu cara lain kita intim di level impersonal love. Iya, iya. Seolah-olah ketika itu harus berpisah. Tuh Bang Arif nangkap tuh. Iya. Iya. Ketika berpisah, seolah-olah kita mau diberitahu bahwa bukan itu loh yang paling penting. Bukan kamu bersamanya secara fisik loh yang paling penting. Yes. Udah nyatu gak di level batin gitu kan? Tahu gak ekspresi paling bagus apa? Kalimat terakhir dari bukunya Paulo Coelho, Sang Alkemis. Itu si Santiago kan dia diterpa angin gitu. Terus deskripsi dia adalah angin itu membawa ciuman Fatima padaku gitu. Itu tidak ada yang lebih keren lagi menurutku selain itu. Jadi angin aja membawa ciumannya gitu. Ciuman tentu saja nyentuh intim, tapi tidak ada Fatima di sampingnya, di bawah angin. Gitu. Itulah pada level itu ya. Dan coba aku tanya. Rasanya sampai. Iya. Apakah ini hanya mungkin ketika ada sikap yang esensial ya, friendship? Karena secara lazim kita secara spontan, gak perlu mikir filosofis, sahabat adalah seseorang yang kepadanya kita buka-bukaan gitu. Nggak ada jaim, nggak ada apa-apa gitu. Sedangkan pacar pun bisa dibohongi gitu. Pacar bisa sembunyi-sembunyi. Gua kalau dekat sama cewek lain atau cowok lain nggak boleh. Kalau sahabat semuanya buka. Apakah ada elemen friendship juga di dalam personal, impersonal, intimacy? Nah, bisa dibilang Bang, justru ini menarik nih. Persahabatan sejati itu justru impersonal love. Bisa saja konteksnya suami istri Bang. Mereka bisa sahabat. Bisa saja ayah dan anak. Mereka sahabat. Satu sisi memang secara darah mereka bapak dan anak, ibu dan anak. Tapi ketika mereka bisa saling jujur bicara terdalam, sehingga mereka merasakan saling cerita, connectingnya itu betul-betul sampai ke level batin. Kalau bapak dan anak, suami istri, kakak adik, guru murid jadi sahabat, itu justru impersonal love. Makanya kalau dilihat dari Syam Tabrid sama Rumi, awal-awal Syam itu guru, pada level terdalam ketika terjadi keterpisahan fisik, Rumi merasakan penyatuan di imajinasi dia terhadap gurunya. Dan ternyata persahabatan itu, kamu adalah wajah diriku dalam bentuk lain. Itu yang Bang Arif sering saya sampaikan di beberapa forum, The Way of Love. Sahabat spiritual itu abadi. Ya. Karena di situ ada kejujuran, egoless. Nih Kang Riki ada nih Bang Arif nih. Makasih Kang Riki. Oh iya. Ditonton. Komen ya. Iya. Alhamdulillah. Oke, ini ya, dari personal love itu Bu Yanti adalah manifestasi dari divine love yang bisa kita rasakan. Karena in personal love itu kita bisa melihat diri kita dalam banyak wajah. Ya. Nah, jadi kalau kita kaitkan ini dengan tradisi pasangan-pasangan yang banyak, tapi jangan turunin derajatnya yang disebut poliandri atau poligami ya. Ini justru impersonal love. Kalau personal love nggak bisa itu. Konflik melulu itu jadinya. Ya. Batasi ya. Baik Bang Arif. Oke. Alhamdulillah ini banyak nih yang mau diceritain sebetulnya, tapi udah. Tapi udah dapat lah ya ininya ya, maknanya ya, Cang Riki. Udah. Ya. Udah banyak. Budak cinta yang vertikal itu abdi cinta siap. Betul. Abdul Rahman. Abdullah ya.
Abdul Rahman, Abdul Rohim gitu ya. Abdul Rohim gitu. Hamba sang pengasih, ya. Alhamdulillah ya. Jadi ini juga jangan dibanding-bandingkan kita dengan orang. Masing-masing jiwa punya perjalanannya tadi ya. Sudah ada petanya tadi, personal love, intellectual love, sampai kepada impersonal love. Itu disitulah masuk ada sacrifice, the freedom, infinite love gitu ya, yang akhirnya muncullah di situ ya, kata-kata Yesus love your enemy itu jadi bisa dimengerti. Alhamdulillah. Oke Bang, terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman telah ikut bergabung di sini, mendengarkan ini. Bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, sangat bagus kalau ditonton ulang, karena banyak tadi poin-poin yang membantu kita untuk menjalani pengalaman kita, cinta kita dalam kehidupan. Cinta and knowledge itu barengan. Oke Bang Arif, makasih. Oke, thank you. Ya, terima kasih teman-teman, terima kasih Bang Dame, pemaparan luar biasa. Ini banyak banget yang bisa kita dapat, terutama karena tadi sesuai dengan pengakuanku di awal, akhirnya kita membahas tentang cinta gitu. Sebelumnya kayaknya demen banget menderitaan gitu ya, derita. Tapi secara umum, secara luas gitu, emang paling ampuh ya, kita mulai bertanya pertanyaan yang fundamental itu antara dari derita atau cinta. Karena itu semuanya mengalami, semua menderita, semua mencintai, apalagi anak muda ketika dia berhadapan dengan cinta, entah itu ketika mau masuk di dalam ikatan cinta, mau berpacaran, atau lagi suka sama seseorang, atau sedang berada di dalam ikatan, atau baru putus dari ikatan, itu selalu ada pertanyaan-pertanyaan dasar. Pertanyaan deep talk selalu muncul. Cinta itu adalah gerbang paling jelas, deep talk pasti ada di situ. Tentang cinta. Derita juga gitu. Karena sepaket cinta sama derita. selalu ikut gitu. Selalu ikut. Dan yang terakhir adalah knowledge. Itu selalu 3 itu tuh ya. 3 jalan yang di dalam Soguru selalu kita ulang-ulang lagi. Ada jalan fear, jalan love, dan jalan knowledge gitu. Kita sekarang tadi barusan bahas tentang cinta. Karena kalau kita mencintai, justru kita menjadi budak satu sisi. Tapi seperti kata filsuf mulai dari Ibnu Arabi atau Hegel, justru budaklah yang bebas gitu. Budaklah atau hambalah yang bebas. Gitu. Itu mulai paradoks. Kata Yesus, love your enemy. Cintailah yang paling lain dari dirimu, yaitu enemy yang bahkan melawanmu gitu. Atau kata Rabia Al-Adawiyah kan, kalau misalnya aku dimasukkan ke dalam neraka paling bawah, tapi ada Tuhan, ya udah, jatuhkanlah aku ke neraka yang paling bawah gitu. That's love teman-teman. Oke. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Dame, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga berkah. Aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi kita di minggu depan. Thank you.